Jadi saudara sekalian, ini ada dari kader PDIP yang selama ini memang vokal, baik ketika PDIP dalam posisi sekarang maupun ketika PDIP termasuk inside the government. Bitor Suryadi, ya, mungkin Bitor ini juga karena orang yang outsider, di outsider dulu sangat dekat dengan Taufik Kimas kalau tidak salah. Jadi Bitor di Jakarta1.com mengatakan Bitor Suryadi bongkar dugaan rekayasa ijazah dan skripsi Jokowi. Warga waras tak bisa dibohongi. Karena sobat era sekalian, pihak Jokowi melalui pengacaranya, melalui staf atau penasihat ahli Kapolri mulai menebar ancaman untuk menersangkakan siapapun yang mempermasalahkan ijazah Jokowi. Kan lucu, karena masa itu tidak bisa dibungkam. Sama seperti seorang mantan presiden Amerika Serikat, Anda bisa membohongi semua orang dalam suatu waktu. Ya, Anda bisa membohongi sebagian orang dalam sepanjang waktu. Tapi Anda tidak bisa membohongi semua orang sepanjang waktu. Jadi semua dan sepanjang waktu nggak bisa. Tetap aja suatu saat akan terbuka. Nah, masalahnya adalah tentu kita tidak menuduh apakah memang Jokowi ijazahnya palsu. Tetapi yang jelas rasionalitas respon, kemudian juga penelitian ilmiahnya harus bisa juga mendapatkan tempat untuk dipertimbangkan oleh para penegak hukum. Jangan buru-buru mengatakan tidak ada masalah atau ijazah Jokowi identik dan asli, karena Rismon terus melakukan penelitian dan terakhir dia membandingkan antara ijazah Pronojiwo dengan ijazah Jokowi, di mana overlapping atau tumpang tindih huruf-huruf terhadap logo UGM itu berbeda. Dan itu tidak mungkin kalau berasal dari alat cetak atau plat yang sama. Ya, kalau berasal dari plat yang sama pasti akan memunculkan belangko yang sama. Tetapi kalau belangkonya berbeda, pertanyaan kita adalah siapa yang meniru siapa? Siapa yang dibuat belakangan atau siapa yang original, siapa yang fake? Itu udah pasti one thing for sure. Begitu saudara sekalian. Oke. Apa yang ingin disampaikan Bitor Suryadi coba kita lihat dulu. Tapi sebagai pemanasan coba kita bacakan polling-polling yang pernah kita sampaikan ya. Polling-polling yang pernah kita sampaikan itu adalah, biar kita ingat ya. Polling. Oh, di sini ya, paling gampang sih sebenarnya. Di handphone ya, di handphone itu bisa mudah kita melihat polling-polling yang disampaikan. Jadi sobat era sekalian, polling-polling yang pernah disampaikan saya bacakan lagi walaupun barangkali perkembangannya tidak lagi terlalu signifikan. Pertama adalah mengenai apa? Mengenai apakah Anda setuju dengan usulan Forum Purnawirawan TNI? Oh, ini kok tiba-tiba hilang ininya. Apa? Ini di layarnya. Oh, ini ya. Kepencet. Kepencet. Ini cahaya ya. Oke. Jadi saudara sekalian, apakah Anda setuju dengan usulan Forum Purnawirawan TNI agar Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan, diberhentikan sebagai wakil presiden? Ada 141.000 yang voting, yang setuju 94%, yang tidak setuju itu 6% saja, cuma 2 variabel ya. Kemudian menurut Anda apakah Kapolri Listio Sigit sebaiknya diganti, tidak diganti sebagai Kapolri? Itu ada 161.000 yang voting, lebih banyak ya. Yang mengatakan diganti 97%, tidak diganti 3%. Kemudian mana yang Anda percaya antara Ngabalin dan Roy Suryo soal bohir besar di belakang isu ijazah palsu?
Ngabalin menuding Roy Suryo membantah. Percaya Ali Mukhtar Ngabalin 7%, percaya Roy Suryo 93% dari 131.000 yang voting. Kemudian mana pernyataan yang Anda lebih percaya? Ijazah Jokowi asli, ijazah Jokowi palsu, ragu-ragu. 149.000 yang voting, ijazah Jokowi asli 7%, ijazah Jokowi palsu 90%, dan ragu-ragu 3%. Kemudian ada lagi, ini 126.000 yang voting. Mana yang Anda lebih percaya dalam soal ijazah Jokowi? Bareskrim Mabes Polri 8%, Roy Suryo dan kawan-kawan 92%. Kemudian, apakah Anda percaya keterangan UGM tentang keaslian ijazah Jokowi? 111.000 yang voting, yang percaya 8%, yang tidak percaya 89%, yang ragu-ragu 3%. Kemudian terakhir, apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? Yang percaya 8%, tidak percaya 89%, ragu-ragu 3%, votingnya 130.000. Jadi sobat era sekalian, semua voting itu di atas 100.000, bahkan ada yang 160.000. Jadi bisa dikatakan ya no doubt ya, tidak ragu-ragu lagi. Oke, kita kembali ke topik kita ya, soal ijazah palsu lagi oleh Bitor Suryadi. Oke, coba. Politikus judulnya adalah Bitor Suryadi bongkar dugaan rekayasa ijazah dan skripsi Jokowi, warga waras tak bisa dibohongi. Ya, Bitor bongkar ijazah Jokowi, warga waras tak bisa dibohongi. Oke. Datang jalan-jalan ke kota Slawi gitu. Sampai di tempat sudah wengi ya. Bitor bongkar rekayasa ijazah Jokowi, warga waras tak bisa dibohongi. ada kapantunnya ya. Jakarta1.com. Politikus senior PDIP Bitor Suryadi kembali melontarkan pernyataan tajam soal dugaan rekayasa dokumen pendidikan milik mantan Presiden Joko Widodo. Dalam pernyataannya, Bitor menyoroti ketidakwajaran antara tahun ijazah dan tahun pembuatan skripsi yang diklaim berasal dari Universitas Gadjah Mada UGM. Ngaku punya ijazah tahun 85 tapi skripsinya baru dibuat tahun 2018. Ini logika yang menginjak-injak akal sehat warga waras, kata Bitor. Menurut Bitor, dugaan kepalsuan ijazah ini awalnya tidak terendus publik karena hanya digunakan untuk memenuhi syarat administratif dalam pencalonan kepala daerah. Namun kemunculan sosok Bambang Tri Mulyono yang menyatakan bahwa ijazah itu palsu membuka kembali tabir gelap yang selama ini didiamkan. Bahkan Bambang Tri bilang, tembak kepala saya kalau yang saya katakan tuh keliru, salah ya. Begitu Bambang Tri bersuara, barulah mulai dibuat skenario lanjutan. Skripsi dadakan yang terbit tahun 2018 tujuannya untuk memperkuat legitimasi ijazah palsu tersebut, bahkan sampai harus dilegalisir oleh UGM, ungkap Bitor. Ia juga menuding KPU dan Bawaslu lalai dalam menjalankan fungsi verifikasi terhadap dokumen tersebut saat proses pencalonan pada 2012 dan 2014. Padahal verifikasi keabsahan ijazah adalah wewenang yang dimiliki KPU, tapi tidak dilakukan. Bawaslu pun tutup mata, ujarnya. Bitor bahkan menyebutkan bahwa pasar jasa dokumen palsu di Jalan Pramuka Salemba, tempat dugaan ijazah itu dibuat, sempat dirazia pada 2015 oleh Ahok dan Polres Jakarta Pusat. 2 pelaku ditangkap, namun lokasi itu kemudian terbakar dan hingga kini dibiarkan terbengkalai. Tak berhenti di situ, Bitor juga mengaitkan peristiwa kematian mendadak beberapa tokoh yang dianggap strategis. Ketua KPU Husni Kamil Malik wafat di usia muda pada 2016, diikuti ipar Jokowi Hari Mulyono pada 2018, tahun yang sama dengan munculnya skripsi dari UGM atas nama Jokowi. Selain Hari Mulyono wafat, adik Jokowi Idayati menikah dengan Anwar Usman, lalu Mahkamah Konstitusi di bawah Anwar mendobrak batas usia calon presiden dan wakil presiden. Semua itu seperti puzzle yang tersusun rapi, kata Bitor. Sebagai penutup, Bitor menyerukan agar masyarakat tetap menggunakan akal sehat dan keberanian menyuarakan kebenaran. Kita butuh warga waras, bukan warga yang takut pada kebohongan yang dibungkus legalitas, tandas Bitor.
betul-betul ngeri-ngeri sedap yang disampaikan Victor Suryadi ya. Jadi dia bilang kita butuh warga waras, bukan warga yang takut pada kebohongan yang dibungkus legalitas, tandas Victor. Jadi apa yang disampaikan Victor ini sebenarnya segala sesuatu yang apa istilahnya ya, yang menjadi pembicaraan under table, pembicaraan underground ya. Jadi pembicaraan di belakang layar, behind the scene, behind the stage. Dan inilah, tetapi memang ini sebuah analisis ya. Sebuah analisis tentu belum tentu benar juga. Hanya memang analisisnya mengarah ke sana. Ya. Disebutkan kematian Ketua KPU, disebutkan kematian Hari Mulyono, dikaitkan dengan kemunculan isu tentang ijazah palsu, dikaitkan pula dengan terbitnya skripsi dan lain sebagainya. Nah, ini ya sobat sekalian, ini harusnya menjadi petunjuk oleh penegak hukum. Itu persoalannya. Karena seperti yang dikatakan misalnya ini dikatakan Rizal Fadila, bagaimana mau percaya ijazah Jokowi asli? Ini coba kita bacakan baru saja ini. Bagaimana mau percaya ijazah Jokowi asli? Bagaimana mau percaya ijazah Jokowi asli? Jakarta1.com oleh M. Rizal Fadilah ya. Oke, coba kita lihat lagi ya. Ini juga alasan yang menohok ya. Saya bacakannya sampai seperti baca puisi ya, biar enak tuh. Selalu benteng pertahanan para pendukung ijazah Jokowi yang katanya asli itu menyatakan bagaimana bisa menuduh palsu padahal belum pernah melihat atau menyentuh ijazah milik Jokowi. Pertanyaan bodoh berulang hanya sensasi ngeles untuk menghindar ijazah Jokowi itu terklarifikasi atau terverifikasi secara saintifik, objektif dan transparan. Cara licik dan membohongi rakyat yaitu dengan menyembunyikan ijazah. Hanya sekali-kali disandiwarakan muncul setelah itu sembunyi lagi. Skenarionya ijazah itu tetap di tangan Jokowi sendiri. Kepalsuan narasi adalah bahwa hanya perintah hakim pengadilan yang membuat Jokowi dapat menunjukkan. Sesungguhnya itu narasi pret saja. Berulang proses pengadilan berjalan tetapi ijazah tetap nyumput. Ya pret lah. Pengadilan Perdata PN Jakpus saat Bambang Tri pertama membawa ke proses hukum. Jangankan muncul tuh barang, malah Bambang Tri yang ditangkap dan dipenjarakan. Saat PN Surakarta memeriksa Bambang Tri dan Gus Nur dalam proses pidana, ijazah SD, SMP, SMA dan PT atau perguruan tinggi Jokowi tidak nongol. Semua tidak ada yang pernah melihat. Jokowi dan ijazah hantu itu nampaknya disembunyikan di gorong-gorong. Lalu gugatan perdata PN Jakpus kedua ternyata Sami Mawon. Dengan putusan sela NO di mana dinyatakan pengadilan tidak berwenang, maka ijazah itu terselamatkan oleh gong hakim. Perintah hakim mediasi agar Jokowi hadir dan tentu bahwa ijazah tidak diindahkan. Jadi faktanya omong doang bahwa Jokowi siap untuk menunjukkan ijazah atau perintah pengadilan itu. Setelah melalui pengaduan masyarakat Dumas TPUA, Bareskrim melakukan penyelidikan dengan keputusan tergesa-gesa bahwa ijazah Jokowi itu identik, yang berkonsekuensi dihentikan penyelidikan karena tidak ditemukan unsur pidana. Framingnya ijazah dan juga skripsi Jokowi itu asli. TPUA sebagai pengadu tentu keberatan dan mendesak dilakukan gelar perkara khusus sesuai Perkapolri 6 tahun 2019. TPUA, ahli dan publik tetap tidak percaya ijazah dan skripsi Jokowi asli. 93% responden Big Data tidak percaya pada pengumuman Bareskrim. Polling Refli Harun untuk 120.000 lebih responden, 89% tidak percaya identik atau asli ijazahnya sebagaimana yang telah diumumkan oleh Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri. Bukan 120.000 lagi ya, 130.000. Bagaimana mau percaya ijazah dan skripsi asli jika pertama, gelar perkara dan uji forensik cacat hukum karena tidak dihadiri baik oleh pelapor _ pengadu maupun terlapor _ teradu dan ahli. Mabes Polri sewenang-wenang melakukan dan mengumumkan kualifikasi hukumnya adalah gelar perkara dan uji forensik palsu. Kedua, penyelidikan tidak tuntas atau lengkap, aneh dan ironi. Ahli yang diajukan TPUA Dr. Rismond dan Dr. Rosuryo tidak diklarifikasi atau diminta keterangan.
Demikian juga figur terduga terlibat seperti Insinyur Kasmujo dan Profesor Pratikno dilewatkan begitu saja. Ketiga, konklusi identik sangat diragukan. Pembanding ijazah siapa yang dipakai Bareskrim? Adakah terjamin bahwa ijazah pembanding asli? Pratikno diduga ikut merekayasa ijazah palsu yang bukan hanya milik Jokowi, dapat terjadi identik dalam kepalsuan. Keempat, ditemukan ijazah teman Jokowi yang ternyata tidak identik dengan ijazah Jokowi. Indikasi ijazah Jokowi 1120 itu palsu karena tidak identik dengan ijazah Pronojiwo 1115, Hari Mulyono 1116, dan Sri Murtiningsih 1117. Uji forensik layak lakukan ulang, ya, layak dilakukan ulang. Kelima, di samping foto ijazah diragukan sebagai foto Joko Widodo, cap yang berada di bawah foto juga lembar pengesahan skripsi yang siap dibantah bukan produk hand press atau letter press. Bareskrim dinilai melakukan penyesatan atau pengujian lapor secara tidak profesional. Itu baru 5, sesungguhnya lebih banyak lagi indikasi keraguan kuat atas aslinya ijazah dan skripsi Jokowi. Identik tidak identik saja layak dipertanyakan. Kredibilitas Bareskrim Mabes Polri dipertaruhkan. Bagaimana mau percaya kalau gelar perkara khusus mesti disegerakan? Oke, bagaimana mesti percaya gelar perkara khusus mesti disegerakan? Luar biasa. Dari Jakarta ke Surabaya, ya kan? Bawa oleh-oleh, banyak oleh-olehnya sekantong ikan. Bagaimana kita mau percaya? Gelar perkara khusus mesti disegerakan. Luar biasa. Pemerhati politik dan kebangsaan Bandung 8 Juni 2025. Itu dari Rizal Fadila, ya. Dia baru mengungkapkan 5 hal padahal banyak sekali. Temuan Rismon terbaru, temuan Roy Suryo terbaru, ya. Misalnya soal sarjana muda itu belum dimasukkan. Padahal registrasi Jokowi jelas dia melingkari sarjana muda, ya. Engkau sarjana muda, resah tak dapat kerja, tak berguna ijazahmu, 4 tahun lamanya bergelut dengan buku. Jadi sahabat sekalian, itu yang disampaikan baik oleh Bitor Suryadi maupun Rizal Fadila. 2 orang yang kalau mengatakan sesuatu soal ijazah ini tanpa tedeng aling-aling. Dan apa yang dia atau mereka sampaikan ya sulit untuk dibantah. Misalnya kehadiran ijazah, kehadiran skripsi yang baru-baru saja menggunakan sebuah jenis huruf lembar pengesahan yang kelihatannya bukan teknologi 85 sebagaimana dikatakan Rismon. Soal sarjana muda, soal identik tidak identik dengan 3 ijazah pembanding 1115, 1116 dan 1117 dan masih banyak lagi. Jadi tidak bisa soal ijazah ini case close begitu saja. Apalagi penasehat Kapolri ikut-ikutan menyebarkan teror, menyebarkan ancaman untuk kriminalisasi atau ditersangkakan sebagaimana sering sekali dilakukan oleh mereka-mereka yang membela Jokowi termasuk kuasa hukumnya. Jadi sobat daerah sekalian, sekali lagi kita tidak boleh kehilangan fokus untuk menguji benar tidaknya ijazah itu asli. Karena sekarang fokus sudah berpikir soal pencemaran nama baik dan fitnah. Makanya konsentrasikan energi ke Pengadilan Negeri Surakarta untuk menentukan apakah akan lanjut pada pembuktian atau tidak. Itu yang paling penting. Jangan sampai kemudian tiba-tiba dieksepsi dan diterima eksepsinya. Bahwa pengadilan tidak berwenang atau pihak penggugat tidak punya legal standing. Itu artinya kalau Jokowi menghindar dari pembuktian Pengadilan Negeri Solo, itu artinya Jokowi memang tidak pernah mau ada forum yang terbuka dan transparan untuk membuktikan ijazahnya asli atau tidak. Itu persoalannya, bro. Kalau dia tidak keberatan, ya dia hadapi saja forum apapun.
Yang dia inginkan adalah tidak ada pembuktian ijazah palsu, tetapi orang kemudian ditersangkakan karena melakukan tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan. Seperti itu ya, skenario yang ya ketika saya diskusikan ke Dr. Taufik misalnya, Dr. Taufik juga membenarkan. Jadi skenario mengenai menolak legal standing Solo, kemudian selesai di Bareskrim dan lanjut di Polda Metro tetapi bisa ditarik kembali. Sekarang sekali lagi tanpa melanggar azas praduga tak bersalah, publik sesungguhnya berhak tahu solid apakah betul ijazah itu asli atau palsu. Kalau menyandarkan diri pada Bareskrim, tidak ada kepercayaan publik terhadap hasil Bareskrim. Kenapa? Karena pihak-pihak yang berbeda tidak didengarkan keterangannya. Pelapor tidak diberikan update. Dan ketika ketika lawyer Jokowi bicara soal pelapor, seolah-olah pelapor itu cuma Egy Sujana. Padahal Egy Sujana itu mewakili institusi TPUA. Dan TPUA banyak orangnya karena sebuah tim. Dan TPUA kan sudah diperiksa. Karena itu harus ada gelar perkara khusus yang kemudian menghadirkan semua pihak. Pihak pihak pendumas, pihak yang dilaporkan, dan para ahli. Agar kemudian ada kredibilitasnya. Kalau ini nggak ada kredibilitasnya sehingga banyak ditolak. Begitu sobat RH sekalian ya.